Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di acara Saint Petra. Hari ini kita bertemu kembali di hari Jumat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Biar hari ini kita semua boleh belajar tentang firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan angkat pujian, satu pujian. Kita katakan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada
kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi lagu ini dari awal. Katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Biar lagu ini boleh membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kalau Engkau sekali lagi boleh mempertemukan kami kembali Tuhan melalui acara online ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan selama seminggu yang lalu Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kesehatan, untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Sebentar malam hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berkati masing-masing dari kami, berikan kami hati yang rindu untuk mau mendengar firman-Mu. Bukakan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti tentang isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar ia boleh diurapi dan ia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari sekarang kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu, mari saya undang kita mempersiapkan hati kita sekali lagi. Kita angkat pujian, katakan pelangi kasih-Nya. Biar pujian ini boleh membawa kita masuk untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal amankan di hati, indah semua yang Tuhan
Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Biar kita selalu berserah sama Tuhan, biar dalam keadaan apapun, biar kita selalu boleh memegang tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. 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 Biar segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu di dalam Sempetra pada malam hari ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita sudah sampai pada bulan Juli, tanpa terasa sudah di bulan Juli kita. Dan hari ini kita bersyukur kita sudah sampai sesi yang terakhir dari tentang karakter yang dibawakan oleh Bapak Rizal Badudu. Saya yakin dan percaya banyak dari orang tua dan juga kita dapat banyak belajar dari sesi-sesi yang telah dibawakan. Dan hari ini kita akan lanjut belajar di dalam sesi yang terakhir tentang kasih, tentang bagaimana memberikan pujian ataupun teguran, mengkoreksi seorang anak. Dan kita sama-sama belajar dan juga kita akan sama-sama untuk menerapkannya. Ya, untuk para orang tua, senang sekali jika ada saudara, para orang tua yang ada di sini, kiranya kita terus berdoa bahwa saudara juga dapat sekali lagi belajar untuk menerapkannya, juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan saudara. Baik, saya akan mempersilakan untuk sesi pada malam hari ini, Bapak Rizal Badudu untuk menyampaikan sesi yang terakhir, sesi yang keempat.
Ya, ini adalah sesi terakhir, kita review lagi penerapan tanggung jawab dan daya tahan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan penerapan melalui chat ke Lawson Naomi. Ya, itu berharga sekali semuanya dan akan kita bahas beberapa saat lagi. Namun saya pasti banyak lagi penerapan lain yang terus dan sedang dilakukan oleh Anda. Silakan untuk terus melakukan ya. Akan membuat kita jadi makin semangat. Kedua, kita tambah lagi pengertian tentang karakter. Ketiga, karakter kasih sebagai dasar dari semua karakter lainnya. Dan keempat, membangun karakter dengan pujian. Kelima, mengoreksi berdasarkan karakter. Nah, banyak nih ya bahannya ya hari ini. Kita lihat dulu review penerapan ya. Sehubungan tanggung jawab itu ada di 5P. Dalam peran yang mana saya lebih melakukan tanggung jawab saya. Selalu akan kita evaluasi lagi. Saya menggunakan struktur 5P ini bertahun-tahun terus untuk berdiskusi dengan istri, apalagi ya, yang mana lagi ya, yang mana yang kurang nih, yang mana yang harus tambah, yang mana yang kelebihan, bagaimana ini berjalan sesuai dengan prioritasnya dari P1, P2, P3, P4, P5. Karena kalau terbalik, itu mendatangkan kesulitan-kesulitan yang nggak perlu. Sekali lagi kalau terbalik, misalnya provider jauh lebih daripada partner, atau proclaimer pelayanan jadi jauh lebih besar daripada parents dan sebagainya. Ya, ini bukan soal waktu, tapi soal hati dan soal usaha. Berikutnya tanggung jawab apa yang saya lakukan dalam peran tersebut. Kalau udah pilih ya. Kemudian apa yang sedang saya latihkan kepada anak dalam hal tanggung jawab dan bagaimana hasilnya. Ya, beberapa kita lihat. Yang pertama adalah saya masih kesulitan untuk antusias berolahraga. Udah tahu, sangat tahu pentingnya. Apalagi ada kondisi kesehatan saya yang perlu ditunjang dengan olahraga rutin, tapi rasanya 24 jam sehari itu kurang. Ya, sampai kapanpun kita akan rasa kurang 24 jam sehari itu karena bukan jumlahnya sebetulnya, tetapi adalah karakter tanggung jawab di situ ada, karakter ketepatan waktu, punctuality ada, karakter kerajinan di situ ada semuanya. Dan kalau itu bertambah terus, ini 24 jam makin cukup juga gitu ya. Walaupun tetap banyak hal yang rasa sulit. Dan dalam hal itu harus pikir jadi apa yang harus harus dibuang ya. Begitu. Kedua, dalam P yang pertama, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, udah merupakan perjalanan seumur hidup. Begitu pula mau ajaran ini, ajarkan ini kepada anak. Konsistensi dalam melakukannya memang harus dilakukan dengan sadar. Tanpa kekuatan, kesabaran, hikmat dari Tuhan, apalah jadinya. Betul? Setiap karakter itu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kesabaran dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Kita nggak akan mampu lakukan sendiri, itu nggak akan mampu. Kita akan capek dan banyak gagal. Jadi enteos itu penting sekali. Dari Tuhan, kepada Tuhan, oleh Tuhan. Itu kita gunakan dalam tanggung jawab dan dalam semua hal yang kita lakukan. Yang ketiga, saya susah bangun pagi, tapi komitmen untuk doa jam 5, cari waktu tenang untuk tinggal dalam hadirat, baca Alkitab, doa. Jadi sekarang secara pribadi supaya semakin mengandalkan Tuhan. Untuk pasangan supaya bisa maksimal jadi pemimpin di tengah keluarga. Sebagai orang tua, pemama, anak-anak supaya semakin mengenal kebenaran dan menjadi pelaku firman Tuhan. Keluarga besar dan asisten rumah tangga supaya bisa percaya pada Tuhan Yesus. Dan pewarta, pelayan, berdoa untuk bangsa dan jiwa-jiwa. Dengan meluangkan waktu doa pagi, saya di-charge kembali, diberikan kekuatan, hikmat untuk jaga hati, punya daya tahan, tetap do the best in God's ways. Walaupun terkadang anak-anak bikin hal-hal yang dulunya bisa bikin saya emosi. Betul, bagus. Nah justru waktu anak-anak bikin hal-hal yang dulunya bisa bikin emosi, itu latihan bagi kita lagi-lagi untuk karakter kesabaran, karakter kasih. Gitu ya. Waktu mereka masih bikin begitu, oh itu tandanya Tuhan masih latih kita lagi. Ya. Tapi tolong tetapkan 1-2 hal yang spesifik sekali di 1-2 peran saja supaya kita bisa fokus dalam satu waktu tertentu. Terima kasih. Keempat, sedang belajar menerapkan tanggung jawab di P2 pasangan. Sering kesibukan mengurus rumah dan anak sangat menyita waktu dan energi.
Sehingga dalam beberapa kesempatan tanpa sadar, waktu berkualitas dengan pasangan jadi terbatas. Betul sekali. Mengingat bahwa relasi yang baik dengan pasangan akan berdampak pada anak juga, kami belajar untuk dengan sengaja meluangkan waktu untuk membangun relasi berdua. Betul sekali. Ingat, P2 itu ada di atas P3. Jadi jangan sampai terbalik. P3-nya di atas P2. Sebagai orang tua jadi lebih utama daripada sebagai pasangan. Ya, kalau kita ada di prioritas yang tepat, kadar yang tepat, hati yang tepat, maka hampir selalu kita ada dalam keadaan bersukacita. Gitu dia. Tapi waktu terbalik-balik, sering itu sukacita kita jadi hilang. Itu pengalaman saya menerapkan 5P ini. Nomor 5, saya sedang menerapkan karakter tanggung jawab ke anak dengan mendorong untuk selesaikan PR sekolah sampai tuntas, baru boleh nonton YouTube atau main game sebagai reward buat diri sendiri. Bagus, bagus sekali. Ini praktis sekali. Ya, lebih baik lagi kalau udah langsung pakai jadwal saja. Ya, kapan nontonnya, kapan main gamenya, kapan PR-nya. Jadi dia udah urutannya udah jelas, ya, bukan sebagai sebab akibat. Ada juga yang lain memakai points. Kalau lakukan kesabaran, kalau lakukan tanggung jawab dapat berapa points, kalau lakukan ketaatan berapa points. Nah, saya menyarankan seperti yang lain-lain yang udah diikut di Growing Kids, semua karakter itu sebetulnya paling baik tanpa rewards. Ya, semua karakter itu adalah perilaku itu tanpa rewards. Ya, awards itu boleh, awards itu penghargaan dalam bentuk pujian dan sebagainya, itu memang harus demikian, didoakan dan sebagainya. Tapi reward dalam bentuk apapun enggak untuk karakter, tapi itu hanya untuk skill. Ya, jadi kalau dia kerjakan PR apa segala macam itu tanggung jawab dia, itu enggak harus di reward, begitu ya. Memang udah harus begitu. Kalau dia sopan, dia ramah, itu enggak boleh di reward. Kita ajarkan dia dengan apa-apa yang sudah kita bicarakan, tapi enggak di reward, ya. Karena nanti dia akan lakukan itu semua yang harus dilakukan untuk reward nantinya, ya. Jadi yang itu komentar saya. Nomor 6, itu ya. Kalau tubuh fisik lelah, waktu doa terganggu, isi doa jadi hambar. Ya, juga waktu doa dengan anak. Jadi fokus doanya hanya gitu-gitu aja, waktu makan, waktu mau tidur juga, ya. Nah, ketika saya tahu yang saya lakukan itu tidak baik karena tidak memberikan teladan bagi anak, 1 minggu ini saya bertekad, betapapun lelahnya tubuh saya, kehidupan doa saya harus benar. Bagus, saya punya tanggung jawab jadi teladan bagi anak. Saat kami berdoa makan, kami sebutkan orang lain. Saat mau tidur, doakan banyak hal. Pujian untuk anak karena melakukan sikap yang benar. Kami doakan keluarga dan teman-teman, agar rasanya kelelahan saya waktu berdoa saat itu hilang. Saya berharap kesenangan dan kerinduan anak saya dapat timbul dari kegiatan doa yang kami lakukan. Ini bagus. Namun saya katakan bahwa apa-apa yang kita lakukan, utamanya itu bukan untuk ke P3. Utamanya adalah P1. Jadi waktu saya berdoa, itu bukan untuk ke P3. Ya, nantinya anak lihat teladan. Betul sekali. Tapi tujuannya adalah P1. Karena memang kita perlu sekali berhubungan dengan Tuhan. Saya sangat sering kelelahan. Saya sering bekerja sampai malam sekali. Hampir berhari-hari dalam seminggu. Tapi justru waktu saya makin lelah, saya butuh semakin banyak doa. Sama seperti olahraga, seperti yang saya katakan. Semakin saya sibuk, saya harus semakin banyak olahraga. Itu untuk tubuh. Tapi untuk roh, sama. Semakin saya padat waktunya, semakin saya lelah, saya harus lebih banyak berdoa. Justru itu jadi menyegarkan. Dan waktu roh saya kuat, tubuh saya jadi lebih kuat. Jadi begitu urutannya ya. Dari roh, jiwa, dan tubuh itu. Nomor 7. Saya menerapkan untuk P3 parents dalam mendidik anak. Yang tidak mudah ya, masih harus berjuang. Kadang naik dan banyak turunnya untuk takut akan Tuhan dan mengasihi. Sampai anak-anak besar. Betul sekali, sampai besar. Kami sekarang sedang mengalami juga periode yang lain yang berbeda. Anak-anak besar, buat kami adalah sesuatu yang baru. Kami seperti nol lagi. Itu never ending story. Sampai mereka udah jadi anak panah. Ya.
Nomor 8. Ternyata ketika saya menerapkan karakter antusias dalam memasak, saya jadi anak, istri, mama yang lebih bertanggung jawab terhadap mama yang tinggal bersama saya, terhadap suami yang work from home, terhadap anak yang learn from home. Saya jadi terdorong untuk melakukan lebih dari sekadar masak. Saya jadi aware, memperhatikan mama, suami, dan anak. Betul sekali. Ya, semua itu bersinggungan, bersyukur. Jadi kalau makin antusias dalam satu hal, tanggung jawabnya jadi terlaksana, sukacitanya jadi dapat semuanya begitu ya. Bagus, terima kasih. 9, lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk mendisiplin waktu yang Tuhan berikan dan bertanggung jawab menggunakannya dengan baik, karena kadang masih lihat Instagram atau online shop padahal nggak beli apa-apa. Jadi mau lebih mendisiplin diri dan sudah berjalan 3 hari serta lebih baik dalam pengat. Bagus, bagus, bagus. Ini juga saya juga menghadapi persoalan ini tiap hari dan harus mendisiplinkan diri, mengurangi waktu gadgetnya segala macam. Kita semua mengalami ini. Bagus, bagus. Terima kasih. Ya, ini semua mengenai tanggung jawab. Ini daya tahan sama apa yang saya lakukan, bagaimana saya menerapkannya kepada anak. Ada 3 ya. Yang pertama, saya yang tadinya kurang suka olahraga dan cepat menyerah kalau merasa lelah, sekarang berusaha mengalahkan rasa malas dan capek supaya bisa prima di tahun-tahun mendatang. Wih, selamat, selamat, selamat. Bagus. Memang saya semakin berumur, dari kepala 4, kepala 5, saya makin banyak olahraganya karena tahu tubuh ini makin turun kemampuannya ya. Sekarang saya kepala 6, saya mengukur lagi kadar, tapi setiap hari olahraga karena itu menunjang kinerja saya dalam profesi maupun dalam pelayanan. Jadi itu sebagai tanggung jawab saya. Waktu saya berolahraga, itu tanggung jawab saya sebagai P1 kepada Tuhan. Karena saya dikasih bejana, saya harus pelihara itu sebaik mungkin supaya saya bisa lakukan P2, P3, P4, P5 dengan sebaik mungkin. Begitu ya. Nomor 2, belajar berharap sama Tuhan di saat-saat ini. Kadang-kadang masih banyak godaan, untuk tahan godaan, banyak doa, baca firman Tuhan. Betul, banyak godaan. Masa pandemi, banyak hal segala macam, bikin senewan, bikin stres segala macam. Ya, tentukan lagi nanti apa dari karakter daya tahan itu apa yang kita lakukan ya, yang dari pelajari kemarin. Nomor 3, berusaha untuk tidak mengeluh ketika ada tugas baru dan bersukacita karena itu adalah kesempatan untuk belajar dalam hal baru dan bertumbuh. Bagus sekali. Di tempat kerja enggak mengeluh. Setiap keluhan itu mengurangi kekuatan kita. Saya dalam training-training di perusahaan-perusahaan ya, saya jangan mengeluh. Setiap keluhan itu mengurangi kekuatan kita. Ya, semakin kita antusias, kita akan semakin bersukacita. Suka atau enggak suka tugas yang kita dapat, senang atau enggak senang, menguasai atau enggak, gue banget atau enggak, tetap antusias karena itu mendatangkan sukacita. Bagus ya, menghilangkan keluhan. Kemudian sekarang adalah mengenai ketaatan, nomor 8, kemarin baru 7 tuh. Saya masih berusaha menekankan ketaatan pada anak saya karena tantangan dalam pelaksanaannya berubah seiring bertambahnya usia. Ya, sekarang udah 9. Kadang suka lelah dan bosan, tapi bersyukur karena Tuhan menghibur dan menguatkan. Dan diingatkan berulang-ulang. Betul. Bayangin kalau Tuhan lelah sama kita ya. kita tuh sering tiap hari nyebelin deh sama Tuhan gitu ya. Kita nih gitu ya. Jadi kapan sih selesainya Tuhan mendidik kita gitu? Enggak selesai sampai kita selesai waktunya gitu. Sama juga dengan anak kita. Udah bosen kadang gitu ya ngingetin gitu ya. Tapi nggak boleh lelah karena Tuhan juga nggak lelah dengan kita ya gitu ya. Bagus, terima kasih. Nomor 9, berusaha untuk bisa lebih taat dalam pekerjaan. Bagus, ini simpel sekali tapi perlu sekali. Nomor 10, saya memberi waktu kepada anak untuk menghentikan kegiatan dengan melihat jam. Misalnya, minta anak untuk berhenti nonton YouTube, saya beritahu 10 menit sebelum dari waktu yang disepakati untuk berhenti nonton. Bagus. Tapi juga tolong pakai jadwal ya. Jadwal di rumah itu menolong sekali. Bayangin kalau nggak ada jadwal di sekolah, kan kacau sekolah. Sama, kalau nggak ada jadwal di rumah juga kacau rumah. Jadi banyak pertengkaran antara orang tua dengan anak. Ini udah bagus, tapi saya ingin ingatkan, pakai jadwal sehingga waktu mengingatkan 10 menitnya itu karena mengacu ke jadwal gitu ya, yang sudah ditetapkan bersama. 11, saya sudah menyebutkan berbagai tindakan
taat anak dan mengucap syukur untuk ketaatan dalam doa malam kami. Anak senang namanya dipuji dalam doa malam kami. Bagus sekali, betul sekali. Lakukan terus. Terima kasih. 12. Menerapkan ketaatan pada anak dengan mengajar dia tidak minta tambahan 5 menit. Bagus sekali. Ya, jangan dibiasakan dia menggeser. Jangan jadi karakteristik anak untuk geser apa yang kita instruksikan. Ya. Nomor 13. Umur 6 tahun udah ajarin macem-macem ya untuk ketaatan ya. Tapi sulit, terutama sepertinya karena dia rasa dia bisa semaunya sendiri dan tidak ada rasa bersalah ketika dia membuat orang tuanya terganggu atau ketika barang rusak atau ketika ibunya menangis kesal. Kita coba berbagai cara, diomongin dengan pujian langsung dan pujian tidak langsung. Pujian ini lumayan mendorong dia untuk melakukan kewajiban yang baik-baik. Walaupun masih naik turun ya, sepertinya pujian bekerja karena hal ini mendorong ego anak saya yang kuat sekali. Ya, Gudang moral pasal 5 Growing Kids untuk ketaatan sudah bolak-balik. Mudah-mudahan bibit firman Tuhan ditanam tiap malam bisa cepat berkembang. Nah, ini adalah anak saya duga ini anak sulung, anak koleris, anak yang tahu apa yang dia mau. Kenapa sulit jadi taat adalah karena kurang kecil, kurang tegas, jadi sulit. Gitu. Waktu anak umur 6 kita harus mengecilkan sehingga dia tahu bahwa dia harus taat, bukan dia tahu apa yang dia mau dan dia bisa melakukan sendiri apa yang dia mau. Dikecilin lagi pilihan-pilihan dia, kemungkinan-kemungkinan dia. Lihat lagi pasal-pasal di sesi Growing Kids apa yang harus dilakukan, tapi bisa. Jadi kalau kita rasa sulit karena anak ini maunya gini, maunya gitu, ada hal-hal yang belum cukup kita lakukan, begitu ya. Lihat dari sesi Growing Kids God's Way. Ya, sekarang adalah mengenai perhatian penuh. Nomor 3, karena sesi lalu udah 2. Saya sedang berusaha memberi contoh bahwa saya juga memberi perhatian penuh pada hal positif yang ia kerjakan dan memujinya sebagai bentuk menghargai usahanya. Ya, saya sadar selama ini saya tidak banyak memuji, ya, karena saya khawatir malah membuatnya berbangga diri terlalu dini. Enggak akan, jangan khawatir. Nanti kita akan belajar kan bagaimana pujian yang benar ya. Enggak akan membangga diri. Jadi terus aja memperbanyak pujian. Bagus, terima kasih. Nomor 4. Apa yang sudah dilakukan untuk perhatian penuh, berusaha untuk ketika berbicara, melihat orang yang berbicara. Bagus, simple, tapi memang harus demikian. Terima kasih. Nomor 5, ketika saya meminta anak melakukan sesuatu, saya bicara mendekati anak dan menatapnya. Sebaliknya, ketika anak merespons kepada saya minta untuk anak menatap saya. Bagus, memang harus demikian. Terus konsisten saja, nanti anak akan terus jadi karakteristiknya begitu. Nomor 6, tanpa sadar ada saat saya tidak melihat langsung ke orang yang mengajak bicara karena sedang mengerjakan hal lain ketika diajak bicara. Setelah sesi kedua, saya diingatkan bahwa penting untuk melihat kepada orang yang sedang berbicara dengan kita. Dalam konteks di kantor, saya membiasakan diri mencatat ketika rapat. Bagus, ini semuanya. Bagus, dan ini juga mendorong teman-teman yang lain untuk meniru, dan nanti file ini disampaikan kepada Anda semua untuk, oh iya, oke, ini lakukan itu, saling meniru. Karena itu yang penting sekali juga dalam kita belajar karakter ya. Kita akan masuk beberapa sedikit saja tambah pemahaman tentang karakter. Ya, yang pertama adalah karakter membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Ya, Roma 8 ayat 9. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, Roma 8 indah sekali. Dan dikatakan kita, waktu kita udah jadi anak Allah, Teknon Yohanes 1 ayat 12, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Supaya Kristus jadi yang sulung. Ya, nanti itu yang sempurna. Tapi sekarang, sebagai anak-anak Tuhan, kita mulai prosesnya. Jadi ini human being, to become like Christ. Ya, kita ditentukan. Ya, tapi kita harus mengerjakannya. Ya, we have to do it. Ya, growing in character.
sehingga kita memiliki karakter Kristus, ya, serupa dengan gambaran anaknya. Dalam bahasa aslinya adalah sumorphos, to be conformed to the image, jointly formed, fashion like unto. Jadi waktu kita be, kita kerjakan, kita do, kita have, kita semakin terkonformasikan, semakin seperti image, gambar wujud Tuhan, ya, dibentuk bersama-sama itu, ya, secara fashion like unto, seperti Tuhan, ya, kita ini. Dan waktu kita mendidik anak-anak kita, selalu perhatikan seperti yang dikatakan oleh Romo Sindunata, filosofi pendidikan itu, apakah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk bekerja atau untuk hidup. Kalau untuk bekerja ya pelajarannya terus, angkanya harus bagus, juga buat PR terus, les makin banyak, belajar terus, weekend juga banyak sekali anak yang disuruh belajar terus, luar biasa. Di gereja kami itu banyak orang tua yang kalau udah musim ulangan umum, dia nggak masuk sekolah minggu, nggak usah, kata orang tuanya. Mami juga temenin belajar di rumah. Itu adalah persiapan untuk bekerja, itu bukan persiapan untuk hidup. Kita harus mengajar anak-anak kita. Semakin sibuk bekerja, nanti dia akan belajar. Oh, nanti waktu udah kerja. Dulu juga gitu kok, kalau sibuk belajar, nggak usah ke gereja, nanti besok-besok waktu dia udah kerja atau bisnisnya makin sibuk, dia udah belajar prinsip itu. Oh, nggak usah dulu ke gereja. Nanti juga gitu. Oh, nggak usah baca Alkitab karena lagi sibuk. Itu adalah mendidik anak bersiap untuk bekerja, bukan untuk hidup. Hidup sebagai anak Tuhan. Hidup sebagai pribadi yang meniru gambar wujud Tuhan. Jadi, untuk itu sekali lagi, selalu kita putuskan, setelah kita pelajari, kita selalu ambil keputusan. Harus ambil keputusan di tiap lampu merah kehidupan kita. Memutuskan, begitu pula dalam waktu kita mendidik anak, dan dari situ kita membiasakan diri. Lama-lama terus jadi karakter kita. Nah, satu ayat, Yesaya 43:1, semua sudah tahu ayat ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, ini kata menanti-nantikan itu bukan pasif di dalam bahasa aslinya. Ini aktif. Hope, berharap. Bukan nunggu. Ini ilustrasinya kayak orang mancing ya. Itu bukan cuma nunggu aja. Ada yang dikerjakan untuk mancing tuh. Pasang kailnya, pasang umpannya, tekniknya harus betul, mengangkatnya harus tepat. Itu menantikan. Harus dikerjakan. Begitu. Nah, ayat-ayat sebelumnya berkata, ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Baru masuk ayat 30 dan 31. Jadi, kita akan memang ulang-ulang lelah. Kita akan ulang-ulang tiada berdaya juga untuk mendidik anak-anak kita. Tapi dia itu yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi kalau kita menantikan dia, kita secara aktif mencari dia, di dalam konteks karakter ini adalah kita meniru gambar wujud dia. Waktu lelah itu harus makin antusias. Begitu? Maka kita dapat kekuatan baru. Waktu kita lelah, kita semakin memperhatikan secara penuh anak-anak kita. Waktu kita lelah, kita semakin sabar, semakin dan semuanya, maka kita akan dapat kekuatan baru. Waktu lelah ini saya kerjaan saya itu luar biasa banyaknya. Saya selalu bilang, saya kerja tuh 11 hari seminggu. Bukan cuma 7 hari. Karena kerjaan begitu banyak, pelayanan lebih banyak lagi.
Nah, saya kalau udah banyak duduk, saya sekarang ini saya bekerja sering ya dari pagi sampai malam sekali. Terus setengah hari saya bekerja berdiri pakai dudukan laptop yang berdiri. Tapi saya tahu kalau saya udah sakit pinggang, saya kurang tuh olahraganya, saya kurang yoganya. Sekarang saya baru yoga seminggu sekali, harusnya 2 kali seminggu. Wah, kalau saya udah mulai sedikit sakit, saya harus lagi. Maka itu menanti-nantikan tuh. Bagaimana saya harus antusias, waktu saya lelah, saya harus antusias. Berolahraga yoga itu, selain jalan pagi, renang saya belum bisa sekarang, dan doanya saat teduhnya itu makin banyak. Begitu. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Oke, sekarang adalah mengenai kasih sebagai fondasi karakter. Ya, Markus 12 ayat 30-31 ini ada di Lukas, ada di Matius juga. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Makanya saya selalu simbol saya adalah di hati ya. Ini sebetulnya roh. Ini adalah roh yang mengasihi Tuhan. Dan kita mengelola diri serta mengelola relasi sebagai pancaran dari roh itu. Sebagai pancaran dari kasih kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi contoh, setiap karakter itu adalah tentang hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Antusias, begitu, wah ini saya berubah nih, sorry, belum diubah hurufnya. Itu melakukan usaha yang terbaik. Kalau saya semakin dalam hubungan saya dengan Tuhan, saya minta enteos itu, saya bekerja dengan Kolose 3:23, itu nggak ada tuh saya jadi melakukan usaha yang nggak terbaik dalam setiap tugas atau situasi. Ya, ketaatan juga begitu. Bagaimana? Waktu saya lebih taat kepada Tuhan, dan mengerti bahwa otoritas itu adalah ditetapkan oleh Tuhan, saya jadi semakin taat kepada otoritas. Itu selalu mulainya dengan Tuhan dulu ya. Sama perhatian penuh juga gitu. Waktu saya memperhatikan kata-kata Tuhan dalam saat teduh saya lebih bisa berkonsentrasi dalam menghargai orang karena Tuhan menghargai orang itu. Dan Tuhan itu menyediakan tugas-tugas yang harus kita lakukan melalui atasan kita, melalui pelayanan kita. Jadi kenapa saya menghargai tugas itu? Karena itu adalah penghormatan dan penghargaan saya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan berikutnya adalah penghormatan dan penghargaan kepada otoritas. Dan berikutnya adalah penghormatan, penghargaan kepada anak waktu harus memperhatikan anak. Selalu itu adalah hubungan dengan Tuhan dan sesama. Tanggung jawab, itu adalah, kita udah bicara 5P. Itu adalah peran yang Tuhan berikan. Saya banyak sekali kerjaan saya nulis buku, saya bikin album rohani, saya melayani di berbagai bidang. Orang sering tanya ya, kok bisa sih bikin gitu banyak hal gitu ya? Saya selalu bilang, saya dikasih talenta oleh Tuhan. Saya dikasih 5. Saya harus bikin itu 10. Itu perumpamaan yang kita bicarakan minggu lalu ya. Jadi waktu saya bikin album rohani, kenapa? Saya ada talenta. Saya harus menggandakan itu. Saya besok memimpin sebagai liturgis gitu ya. Saya harus menggandakan, saya melatih liturgis. Saya melatih pemusik. Karena itu tanggung jawab dalam peran saya sebagai pewarta. Begitu ya. Jadi waktu saya melakukan berbagai hal itu adalah dalam tanggung jawab saya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Baru kepada gereja, kepada organisasi, begitu. Istri saya udah bertahun-tahun tanya, oke, kalau di BCA itu pensiun umur 55 ya. Saya udah melayani BCA udah 18 tahun nih. Saya udah mengenal orang-orang yang udah jadi direksi, udah jadi pensiun gitu. Istri saya udah bertahun-tahun tanya, jadi kapan kamu pensiun?
Tuhan belum bilang, saya bilang gitu. Kalau Tuhan bilang ya saya berhenti melayani secara penuh. Begitu. Tapi Tuhan nggak bilang. Kita tunggu ya, kita cari kehendak Tuhan. Begitu. Sekarang saya makin sibuk dengan organisasi secara nasional begitu ya. Tapi itu adalah tanggung jawab saya kepada negeri. Begitu. Karena Tuhan. Nah, untuk itu perlu berdaya tahan. Kenapa saya berdaya tahan? Kenapa kita berdaya tahan? Kenapa menjaga hati tetap benar dan melakukan yang terbaik? Karena Tuhan sering pakai hal-hal itu. Begitu. Itu dari Tuhan, dibiarkan itu terjadi, kesulitan itu. Kalau seperti tadi saya bilang, anak-anak gini gitu, bagaimana? Iya, karena Tuhan membiarkan itu terjadi karena kita masih harus berkembang dalam karakter kesabaran dan sebagainya dan sebagainya. Jadi waktu ada kesulitan, kita harus memandang itu sebagai latihan dari Allah. Maka itu saya menata hati saya, mengarahkannya kepada Allah, supaya bisa melakukan yang terbaik. Setiap kali menghadapi tekanan atau kesulitan. Jadi sekali lagi itu adalah soal hubungan dengan Tuhan dan sesama. Baik itu pasangan, anak, bawahan, atasan, orang yang dilayani, orang yang melayani kita, begitu. Ya, dan berikutnya adalah Yohanes 13 ayat 34 35. Anda sudah tahu ini semuanya. Tapi kenapa itu sebagai perintah baru? Karena Yesus mau itu sebagai identitas hidup kita. Salah satu pengertiannya di ayat ini. Karena di masa itu ada banyak orang yang jelas identitasnya, orang Roma dari pakaiannya, orang Farisi jelas dari jauh pakaiannya, orang Saduki dari perkamennya semua. Nah, waktu Yesus melakukan gerakan ini, dia ingin supaya waktu orang-orang melihat murid-muridnya dari jauh, orang udah tahu. Oh, itu murid Kristus. Dari mananya, dari apanya, dari kasih. Gitu. Jadi kita di kantor, kita di bisnis, kita di keluarga, itu dari mana tuh? Kita antusias karena kita mengasihi. Kita memperhatikan lebih penuh lagi kepada anak kita karena kita mengasihi. Anak kita, bawahan kita, orang yang kita layani. Karena kasih, semuanya itu fondasinya kasih. Waktu kita memikirkan kasih ini lebih besar lagi, dengan segenap, semua tadi saya baca dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kita jor-joran dalam kasih itu ya. Nah, kita akan lebih berkarakter, lebih antusias, lebih berdaya tahan, lebih taat, lebih penuh perhatian, lebih semuanya. Makanya itu tadi saya bilang dari kemarin beririsan semua. Waktu kita pakai kasih ini, dan kasih adalah karakternya, itu semua karakter lain jauh lebih berhasil, jauh lebih berhasil. Begitu ya, kita nggak lelah dalam melakukannya. Nah, jadi apa sih fungsi karakter kasih? Akan jadi fondasi yang kuat dari seluruh kualitas karakter lainnya. Oke, ciri tindakan karakter kasih. 1, senantiasa mencari cara agar berguna bagi orang lain dimanapun berada. Waktu saya di keluarga, cari cara untuk berguna bagi pasangan. Cari cara untuk berguna bagi anak. Melakukan tanggung jawab itu. Sebagai apa? Sebagai ayah, sebagai suami. Berapa banyak pun suami-suami yang kita lakukan, istri itu lebih banyak pasti melakukannya. Mereka adalah orang dengan tangan 1000, begitu ya, melakukan berbagai hal. Gitu ya. Saya sangat mengerti itu di istri saya, dia lakukan banyak hal sekali, termasuk untuk mendukung saya. Jadi bagaimana saya mencari cara agar berguna bagi dia, begitu ya. Cari cara berguna bagi anak, apa yang bisa ditolong, itu identitas itu. Yohanes 13 ayat 35. Bagaimana saya mementingkan kepentingan bersama dan tidak menonjolkan kepentingan atau kehendak pribadi.
Bagaimana itu? Mengusahakan itu. Begitu. Ya, saya mengatakan saya sedang di organisasi baru berdiri nih, asosiasi secara nasional. Saya diangkat sebagai chairman karena saya yang paling sepuh, saya Pak berpengalaman paling lama di bidang service quality, membantu perusahaan-perusahaan untuk pelayanannya bagus. Tapi saya sebagai chairman saya harus memikirkan bagaimana nih saya bisa menolong orang-orang. Bagaimana pengurus-pengurus itu dapat benefit? Bagaimana? Itu selalu saya dengungkan. Bagaimana ya? Bagaimana ini kementerian bisa kita tolong? Bagaimana kabupaten bisa kita tolong? Bagaimana pengurus nih bisa kita tolong dapat benefit? Bagaimana anggota nih? Begitu. Ya, itu jadi identitas. Begitu. Ketiga, bagaimana saya menghargai semua orang dan bersedia bekerja sama dengan siapa saja dalam tim apapun. Kita sering dikasih tim yang anggota tim yang nggak cocok dengan kita. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita berlatih karakter kasih. Di gereja apalagi gitu. Wah, sering tuh pelayanan bersama orang yang aduh kita nggak cocok gitu. Supaya apa? Tuhan membiarkan itu terjadi supaya kita lebih menunjukkan karakter kasih. Keempat, saya bisa menerima orang lain. Apakah saya bisa menerima orang lain dan tidak merasa terganggu dengan kekurangan, kelemahan karakter mereka? Itu kasih, itu fleksibilitas. Bagaimana orang yang tadi saya bilang itu ya, bagaimana dia nggak beresin mainan dengan segera, bagaimana kita bisa memaksa dia dengan karakter sabar? Wih, susah ya. Kita kan nggak seperti Yesus ya. Gitu. Ya udah, kita nggak lihat kekurangan-kekurangan mereka. Sekarang ini, anak-anak kami, umur 26, 25, 24, 22, wih banyak banget kekurangannya. Banyak banget. Saya bisa terima mereka nggak? Sebagai orang dewasa. Yang saya punya tuntutan banyak sekali. Saya udah latih, kami udah latih mereka, luar biasa. Tapi sekarang mereka banyak sekali kekurangannya. Sebagai orang muda. Tapi saya harus lebih mengasihi mereka. Ada hal-hal yang mereka salah, ambil pilihan-pilihan, keputusan. Ada. Udah dibilangin, udah diskusi, udah. Agree to disagree. Saya harus lebih mengasihi mereka. Ya. Nomor 5, saya tidak menginginkan milik atau posisi dan keberhasilan orang lain. Saya menginginkan karakter orang lain. Dia gitu ya. Luar biasa ya dia. Bisa sabar. Saya nggak sesabar itu. Waduh, saya mesti tiru dia. Wow, dia lebih rajin pakai masker. Wah, kami jalan bersama tuh. Ya, jalan di kompleks ini sering. Tiap hari berjalan bersama. Berapa pasang. Ketemu aja tiap hari. Tadinya saya nggak pakai masker. Gimana ya? Dia pakai masker terus ya. Oh iya ya, kalau pakai masker tuh bukannya supaya kita terjaga, tapi supaya kita menjaga orang lain. Itu tanggung jawab kita. Gitu ya. Jadi saya, oh iya pakai masker. Gitu ya. Nah, ini dulu kasih. Yang pertama adalah Amsal 29:17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Maksudnya adalah, kalau Anda didik juga dengan mereka dengan karakter, itu lebih sulit bagi Anda, lebih sulit melatihkan ketaatan, daya tahan, tanggung jawab, tapi itu akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, pada waktu itu berhasil. Pada waktu setiap kali mereka berhasil melakukan itu, wah itu luar biasa. Nah sekarang kita mau 4, membangun karakter dengan pujian. Kan udah ditunjukkan ya siklus karakter itu. Setiap kali itu ada siklusnya, definisi, kemudian ilustrasi, kemudian penerapan. Jangan lupa pujian. Itu akan menumbuhkan karakter anak-anak. Umur berapapun. Jangan takut dia gede kepala. Enggak akan gede kepalanya. Kepalanya akan segitu aja. Ya, nggak akan jadi lebih besar. Pertama, kita semua memiliki keinginan yang sama untuk diterima dan diakui. Semua orang begitu.
Dan pujian itu menunjukkan penerimaan dan pengakuan. Para guru dan orang tua dapat membantu memenuhi keinginan dan kebutuhan siswa dan anak-anak dengan belajar memberi pujian. Lihat ya, ini pujian tuh enggak natural kita. Saya juga enggak. Saya orang koleris banget. Enggak puji-puji, enggak. Gitu ya. Jadi kita harus belajar. Begitu ya. Karena dengan ini anak-anak berkembang. Definisi pujian, apa sih pujian? Pujian itu menunjukkan satu, perkataan, kedua, perbuatan, ketiga, sikap yang memperlihatkan kualitas suatu karakter dan bagaimana hal itu telah memberi manfaat bagi kehidupan saya. Jadi yang dipuji itu apakah perkataan anak atau perbuatan anak atau sikap, begitu ya. Jadi bukan puji kecantikan, bukan. Nggak ada, itu pemberian Tuhan, bukan untuk dipuji. Kecantikan itu untuk puji Tuhan. Dulu kalau emak-emak ya bapak-bapak, aduh cantik-cantik ya anaknya, nggak perlu. Atau lihat foto selalu, masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng, Belgedes. Atau kalau kata orang Surabaya, Belgedes. Allah lebay, gitu ya. Tapi banyak sekali tuh yang ngomong itu. Masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Enggak lah, udah emak-emak, udah tua-tua, nggak perlu dibilang cantik-cantik, enggak. Karena yang kita puji itu adalah perkataan, perbuatan, sikap. Adakah orang yang cantik? Ada. Perlu dipuji kecantikannya? Enggak. Ada banyak sekali orang cantik dan ganteng, dipuji kecantikan dan kegantengannya, dan mereka jatuh. Mereka jatuh. Anak-anak kita, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada. Dipuji, jangan. Karena akan membuat mereka jatuh. Ya. Sekarang, prinsip dan cara memuji. Pujilah karakter, bukan keberhasilan. Karena apa? Karena karakter yang menentukan perilaku dan pencapaian. Jadi kalau memuji pencapaian, bagus, kamu dapat nilai A untuk tugasmu. Itu pencapaian. Kalau kita memuji pencapaian-pencapaian, dia akan kejar terus pencapaian. Bagaimanapun caranya. Bahkan kejar dengan banyak cara yang curang, karena angka yang dinilai. Kalau karakter, pujinya adalah bagus. Perhatian penuh kamu dalam kelas, dan kerajinanmu dalam belajar, membantumu untuk mendapat nilai A untuk tugasmu. Atau ketaatanmu. Nanti itu jadi prinsip hidup dia. Nanti di dalam hal-hal lain, dia lakukan hal yang sama juga. Gitu loh. Nomor 2. Perhatikanlah perbuatan dan sikap yang patut dipuji. Jadi kita harus perhatian penuh nih untuk muji nih. Jadi hubungkan tingkah laku sehari-hari dengan kualitas yang ada di baliknya. Istri saya kasih tahu terus nih, kalau saya pulang kantor, si ini udah bagus gininya, si ini tadi lakukan ini yang bagus, ini lakukan yang bagus gini. Semua saya harus dapat informasi, kalau enggak saya kurang dalam memuji gitu ya. Nanti dalam doa baru puji ya. Jadi kalau tiba tepat waktu, bersungguh-sungguh dalam belajar, membereskan barang yang berantakan, segera melakukan instruksi, berbagi dengan adik, ini adalah apa karakternya? Kita mesti, karena kita belajar. Jadi ini karakter ketepatan waktu, punctuality. Kita puji, kamu udah bagus dalam karakter punctuality. Ini adalah karakter antusiasme misalnya, bisa juga karakter tanggung jawab ya, responsibility. Ini karakter ketertiban, orderliness. Ini adalah karakter obedience, ketaatan. Ini adalah karakter ketulusan misalnya, sincerity. Kita belajar karakter-karakter itu sehingga selalu waktu ada perilaku, ada sikap, ada perkataan, ada perbuatan, kita bisa mengadres itu dengan karakter yang tepat. Nomor 3. Pujilah kualitas yang Anda ingin bangun dari si penerima pujian. Jadi apa sih yang sedang dibangun? Perhatiin gitu. Sedang membangun tanggung jawab. Perhatiin hal sekecil apapun. Kita puji. Keinginan untuk diakui akan memotivasi anak untuk memfokuskan diri pada apa yang Anda puji. Begitu ya. Nomor 4. Penting nih, jadwalkan waktu untuk memuji. Penting nih. Ya, kalau di keluarga kami sering sekali itu di waktu doa bersama malam. Kalau di guru-guru sekolah-sekolah saya menyarankan, saya dengar dari guru yang kreatif sekali, dia bikin jadwal benar. Hari Senin siapa. Hari Hari Senin Ana, Ade. Hari Selasa Boy, Bernard, Benny. Hari Rabu Christian, segala macam. Dia bikin jadwal. Dia perhatikan apa yang.
Karena apa? Kalau enggak itu anak-anak tuh nggak dapat pujian. Yang sering dapat pujian tuh anak-anak yang pinter. Kalau di sekolah-sekolah tuh. Bayangin ya, yang pinter memang pinter dari Tuhan gitu ya. Yang nggak pinter jarang dapat pujian. Maka kita nggak menumbuhkan mereka. Maka kalau kita puji yang pinter dan nggak pinter, mereka akan berkembang. Nah, 4 anak kami homeschooling dari 2000 sampai 2016. Nggak semuanya pinter. Ada yang pinter banget, ada yang nggak pinter banget. Tapi bagaimana menumbuhkan mereka jadi orang yang percaya diri adalah dengan pujian. Dan anak kami yang nggak pinter pun dapat pujian secara rutin. Begitu. Itu sebabnya dia berkembang jadi anak yang percaya diri. Nah, anak-anak di sekolah banyak anak yang nggak pinter, itu nggak jadi percaya diri atau jadi preman malah. Begitu ya. Karena dia cari perhatian. Cari pujian, melalui kekuatan ototnya, melalui keterampilan apa dan sebagainya. Pujilah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, begitu ya. Nomor 5, pujilah motivasi di balik pekerjaannya. Puji sikapnya, puji usahanya. Wah, di buku saya menjelaskan contoh-contoh itu, hampir di setiap karakter, begitu. Tapi tahu itu susah sekali buat kamu. Tapi kamu berusaha luar biasa di pertandingan. Tapi tahu minggu lalu kita baca, ya kan? Itu lawan kamu hebat sekali. Tapi kamu nggak nyerah. Memang tim kamu kalah, tapi papi lihat kamu luar biasa berusaha. Kamu kasih semangat sama teman-temanmu. Soal kalah menang, memang mereka tim yang lebih baik. Tapi kamu belajar kehidupan. Kamu tetap berusaha dengan yang terbaik. Jadi itulah puji karakter. Soal keterampilan kita melatih mereka. Kalau kita nggak menguasai itu, kita kasih dia les gitu kan? Kan gitu. Ya. Nomor 6, penting sekali nih. Pisahkan pujian dan koreksi. Tuh, di gambar burger tuh. Hal yang bagus, hal yang perlu ditingkatkan, terus tutup lagi dengan hal yang bagus. Itu adalah burger approach. Banyak dulu disarankan begitu. Jangan. Karena pujian yang digunakan untuk pendahuluan satu koreksi itu tidak akan didengar. Gitu. Sekali waktu seorang ayah udah biasa pakai burger approach. Apa sih nama burger approach itu? Bukan burger ya? Lupa saya. Yang pokoknya koreksinya tuh disimpan di tengah. Selalu katakan hal yang baik dulu, koreksi baru hal yang baik lagi. Supaya apa? Supaya halus. Enggak, anak tahu kok. Nah, seorang ayah waktu baru belajar ini terus dia ubah pendekatannya. Dia pulang ke rumah, dia memuji anaknya yang remaja. Anak gadis yang remaja. Waktu dia puji anak gadis remaja ini, terus si anak gadisnya bilang, terus apa? Terus apa? Enggak. Papa mau puji kamu. Enggak. Apa berikutnya? Karena dia udah bertahun-tahun ngalamin. Setiap dipuji, sebetulnya itu bukan alamat sebenarnya. Alamat yang dituju adalah koreksinya. Baru bapaknya bilang, oh iya, papa sadar. Papa minta maaf ya. Selama ini papa salah sama kamu. Papa kalau mau koreksi, papa puji dulu. Sehingga sekarang waktu papa puji, kamu enggak terima karena udah biasa. Sebetulnya maunya ngoreksi. Enggak. Sekali lagi papa minta maaf dan sekarang ini papa mau puji kamu. Jadi sekali lagi, pujian yang digunakan sebagai pendahuluan satu koreksi enggak akan didengar. Anak-anak tahu kok. Jadi usahakan untuk memberikan koreksi sesedikit mungkin. Gitu ya. Kata teori di karakter first ya. 10 pujian banding 1 koreksi. Jadi kita baru boleh mengoreksi anak setelah kita muji 10. Saya juga nggak berhasil dalam perbandingan itu ya. Tapi intinya adalah kita lebih banyak memuji anak daripada mengoreksi. Apalagi anak remaja, apalagi anak dewasa muda. Kami nih sekarang nih, nggak gampang.
harus terus menerapkan ini lagi. Terus diingatkan ya. Sambil saya ngajar nih, sambil saya mengingatkan diri lagi. Begitu. 7, hindari sanjungan. Sanjungan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah flattering. Flattering itu adalah menyanjung. Menyanjung itu sanjungan adalah memuji secara berlebihan dengan motif yang tersembunyi. Oh, kamu bagus banget ini. Bisa nggak bantu papa? Nah, itu. Oh, kamu bagus banget gininya. Ada motifnya. Anak juga suka gitu. Mama baik banget deh, gini. Boleh nggak aku main keluar gini? Gitu. Kalau memuji itu memuji tadi perkataan, perbuatan, sikap yang sesuai dengan karakter. Ya, adalah memuji sesuatu yang penerimanya sedikit atau tidak memiliki kontrol atasnya. Itu flattering. Soal tadi itu, soal cantik, soal ganteng itu. Dia sedikit, nggak ada. Itu dikasih sama Tuhan. Begitu. Dia memiliki kontrol, kepintaran, begitu ya. Dikasih sama Tuhan. Nah, soal kerajinan, soal tanggung jawab, soal antusias mengerjakan PR itu yang kita puji. Makanya Bu Charlotte tuh ya, saya ingat selalu cerita Bu Charlotte. Dia puji anaknya yang lebih nggak pinter. Karena usahanya kuat. Tapi anak yang pinter. Walaupun anak yang pinter, 3 anak ya Bu Charlotte. Dapat angka 9 lebih. Anak yang nggak pinter dapat angka 7 lebih. Dipujinya anak yang dapat 7 lebih. Kok Dede dipuji? Ini kok dapat angka segini? Iya angkanya. Tapi kamu nggak menunjukkan kerajinan. Kamu memang udah pintar, itu dikasih sama Tuhan. Jadi sekali lagi, sanjungan itu kalau, wih kamu pintar banget ya, itu udah dikasih sama Tuhan. Gitu. Dan ada kecenderungan orang pintar itu malas. Karena dia udah pintar. Saya melihat di keluarga kami. Dia udah pintar, dia nggak belajar juga dia bisa, dia angkanya bagus gitu loh ya. Jadi kita nggak memuji hasilnya. Kalau dia nggak rajin, nggak tanggung jawab, kita nggak puji walaupun angkanya bagus. Nomor 8, ajarkan untuk menyampaikan pujian kepada orang lain. Mengelakkan, to deflect praise, mengelakkan pujian yang diberikan dengan sopan dan berterima kasih. Waktu kita dipuji, oh iya memang saya diajarin sama siapa kita sebut. Waktu punya talenta apa, oh iya memang saya dilatih sama guru musik saya sejak kecil, jadi saya bersyukur. Waktu saya begini, oh iya memang ada bos saya yang kenceng sekali sama saya waktu saya kerja di bank. Itu ngajarin anak-anak begitu ya. Pujilah mereka yang telah mengajar atau telah menjadi teladan gitu bagi anak Anda. Ya. Siapa yang udah ngajarin? Siapa yang jadi teladan? Waktu dia dipuji, dia mengelakkan pujian itu ke siapa yang udah ngajarin. 9. Komunikasikan pujian dengan cara yang berbeda-beda. Ya, cara-cara yang kreatif untuk memuji. Ya, itu ada kartu ucapan, penghargaan, tanggung jawab khusus, piagam penghargaan, pujian di depan kakak adik, pengumuman sebelum doa bersama. Wah, itu nolong sekali. Saya menunjukkan contoh-contoh lagi yang dulu kami lakukan. Beberapa dari Anda sudah lihat di Growing Kids atau di ini, tapi beberapa yang belum lihat bisa mencontoh ini. Ini adalah buku komunikasi saya, ayah, dengan anak. Setiap anak dapat 1 buku komunikasi. Saya isi sama setiap malam. Enggak sepanjang tahun. Kami lakukan berapa bulan, terus lakukan lagi berapa bulan. Jadi ini adalah malam saya isi, pagi saya kasih ke setiap anak, terus sore saya periksa. Kasih ayat, kemudian ini karakternya adalah ketertiban, orderliness, put things back where they belong. Ini tulisan saya perjelas di sini. Books, toys, dishes, clothes, dia harus isi. Ya, nah dia isi. Jadi sore saya tagih buku, saya tanda tangan, ya 2 thumbs up especially for the dishes, very good Ranita. Saya kasih stiker begitu. Pujian ya dalam menerapkan karakter. Ini hal lain lagi, tanggal 24 Oktober ini anak saya yang pertama umur 6.
Nah, saya kasih Amsal 24:9, saya minta mereka menghafalkan dan besok pagi perkatakan kepada saya. Kemudian lakukan ayat itu, simple ya. Tidak berebut mainan dengan Ray, adiknya yang nomor 3. Tidak balas kepada Ray, diam kalau Ray marah-marah. Karena nomor 1 sama nomor 3 nih paling sering beranteman, gitu ya. Nah, terus dia isi. Enggak, dia bilang no. Tidak balas kepada Ray, best friend, dia tulis di sini. Kind, no fighting. Diam kalau Ray marah-marah, not applicable, dia bilang. Karena adiknya nggak marah-marah. Jadi saya isi lagi, good Ranita, please continue to make Ray one of your best friend. Tanda tangan, stiker banyak. Ini halaman seperti gini ya, hampir tiap hari. Dari umur 6 dan umur 7. Ya, adik-adiknya juga dapat begitu. Ada hal lain lagi yang tadi kartu ucapan. Ini dibuat oleh istri saya ya. Ada kartu begini, kertas begini, ada kertas begini kecil, kertas begini, kertas begini, kertas begini. Dan istri saya yang tadi saya ceritakan, kasih tahu, oh mereka lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Lalu saya isi baliknya. Saya isi, very good, you obey Bunda. Begitu. Atau apapun karakter yang dilaporkan oleh istri saya mereka lakukan. Ya, kita lanjut ya, Romawi 5. Mengoreksi itu berdasarkan karakter. When correcting a child, the goal is to apply light, not heat. Ya, waktu kita mengkoreksi itu tujuannya itu untuk memberikan terang, bukan panas. Bagus banget nih Woodrow Wilson. Bagus ya. Jadi definisi koreksi adalah, Amsal 20 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, caranya adalah dengan mengoreksi, dengan baik juga, dengan muji juga. Disiplin bukanlah satu tindakan yang diterapkan pada saat anak dikoreksi, melainkan satu hubungan yang berkesinambungan antara seorang mentor, orang tua, dengan siswa, atau orang tua dengan anak. Jadi disiplin itu keseluruhan ya, bukan cuma koreksi, bukan cuma pengenaan hukuman atau konsekuensi, bukan, keseluruhannya. Dan waktu dikatakan didik orang muda, itu adalah mendisiplin mereka, mengangkat mereka melalui pujian, termasuk koreksi juga, dan pelatihan-latihan karakter itu. Pertama, definisi koreksi. Memperbaiki kesalahan untuk memulihkan hubungan, bukan sekadar membuat anak merasa bersalah atau sekadar menyatakan kekecewaan. Kalau sekadar menyatakan kekecewaan kan kita karena emosi aja. Mami gak seneng, kamu gini-gini, misalnya gitu. Atau membuat anak merasa bersalah. Kamu tahu nggak itu salah? Papi udah kasih tahu. Bukan begitu koreksi. Koreksi itu adalah kalau dia ada kesalahan, itu hubungannya yang tercederai dengan kita. Sama dengan waktu kita berdosa, yang rusak adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, waktu kita mengoreksi itu supaya dia bisa memulihkan hubungan dengan kita. Sama, waktu kita minta ampun kepada Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah setia dan adil dan ia akan memberikan itu untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka untuk memenuhi definisi koreksi ini kita perlu belajar prinsip dan cara mengoreksi. Yang pertama, kita hubungannya itu positif, nggak larang-larang, koreksi-koreksi, marahin, omelin gitu. Tapi jadi kita tetapkan standar perilaku sebelum koreksi diperlukan. Untuk ini itu begini caranya, untuk ini begini. Kita melatih mereka sejak kecil. Jadi jelaskan harapan-harapan. Selain itu jadilah teladan dan seimbangkan antara pujian dengan koreksi. Tapi kita udah kasih tahu. Papi senengnya begini. Di rumah ini kalau mainan beresin. Kalau kamar gimana? Kalau makan bersama. Harapan-harapan itu jelaskan, membangun hubungan yang positif ya. Kedua, bertindak pada hari Anda mendengarnya. Jangan menunggu sambil berharap segala sesuatunya akan baik. Ini dia lagi baik kok, nggak apa kok. Itu satu kesalahan aja. Waktu non-conflict time kita koreksi. Dengan berlalunya waktu, si pelaku akan meremehkan pelanggarannya.
Anda mungkin tidak tahu tindakan apa yang akan Anda ambil, namun mulailah prosesnya. Ini saya ngajarin gini persis juga di perusahaan. Untuk seorang supervisor, manager, mungkin belum tahu apa hukumannya, tapi koreksi dulu, karena kalau makin lama itu akan dia jadi mandang remeh. Jadi ini saya juga belajar ya, dari dulu saya belajar dan saya ajarkan. Ketiga, jangan bertindak dengan marah. Jadi kalau masih marah, diem. Makanya saya bilang tadi, kita diem, kita jangan ngomong. Kalau kita ngomong tuh kita jatuhnya ngomel, segala macam. Ya, kemarahan Anda akan menyebabkan anak bereaksi dan akan menghambat pemulihan. Dia bereaksi pada kemarahan kita. Dia marah pada, karena marah-marah melulu sih. Misalnya gitu ya. Reaksi akan lebih ditujukan pada kemarahan Anda daripada terhadap kesalahan yang ditunjukkan. Jadi, berhati-hatilah dengan sikap dan intonasi suara Anda. Nih, saya baru bulan lalu ya, 2 bulan lalu, beres-beresin ini ruangan ini. Dulu ini tempat homeschool anak-anak, ruangan besar. Ketemu tuh surat anak-anak. Ya, surat ditanya di sekolah minggu. Mungkin dulu Pak Roni waktu jadi lausenya anak-anak kami ya. Tapi anak-anak tuh disuruh nulis apa yang bagus di orang tuanya, apa yang nggak seneng di orang tuanya. Saya ketemu tuh 4-4-nya anak tuh nulis. Berapa nilai orang tua? Anak saya yang pertama kasih nilai 6. Terus ditanyakan alasannya. Kenapa kasih 6? Ya pokoknya gitu aja 6. Ini barusan saya kasih lihat sama anak yang pertama. Dulu ayah dikasih 6 loh sama kamu, dia ketawa-ketawa dia gitu ya. Terus anak yang nomor 3 tulis gitu. Apa yang nggak disukai dari orang tua? Suka marah-marah. Tuh. Waduh, saya bilang, saya juga suka marah-marah dulu gitu ya. Tuh ketawa-ketawa gitu. Iya, suka marah-marah gitu ya. Saya udah belajar ini, tapi saya masih lakukan itu. Kemari kita mengurangi gitu ya. Nah, saya bilang sama sekolah minggu, kalau disuruh bikin surat gini, suruh kasih dong ke orang tuanya, nggak apa-apa, justru bagus. Komisi remaja ya, apa yang nggak disukai dari orang tua, kasih. Atau kasih sebagai satu kesimpulan dari banyak anak, gitu loh ya. Nih, karena banyak anak remaja yang nggak mau ngomong sama orang tua. Apa hal-hal yang nggak mau diomongin? Nih, gini. Kasih supaya orang tua kita bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Itu kerja sama sekolah minggu dengan orang tua. Nah, celakalah saya ya baru tahu surat dari anak-anak tuh belasan tahun kemudian. Kasihan dong saya nggak bisa memperbaiki diri gitu ya. Oke, nomor 4. Hadapi si pelanggar secara pribadi. Kenapa? Karena teguran di muka umum itu membuat malu dan sering membuat kepahitan. Jadi jangan. Seorang saksi mungkin diperlukan, mungkin juga enggak, tapi waktu negur dia sendiri di kamar. Jangan marah-marah di depan semua yang lain. Gitu ya. Itu membuat sakit hati. 5. Tetapkan tanggung jawab pribadi. Tanya, apa yang kamu lakukan? Karena dia jawabnya, iya mereka gini, iya jawab dia gini. Saya ngalamin. Tadi, persoalan tadi, anak nomor 2, nomor 3 berantem. Selalu saya tanya, what did you do? He hit me. He hits me. No, listen. What did you do? I kicked him. So, udah jelas. Begitu. Kita tanya tuh dia. Supaya dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Begitu. Tapi kan anak suka, tapi dia rendang aku. Ayah nggak tanya. Ayah tanya apa yang kamu lakukan. Urusan dia itu nanti ayah sama dia. Begitu. Untuk mengajarkan bertanggung jawab. Jadi memberi penjelasan. Jika instruksi diberikan, dimengerti. Jika itu adalah kecelakaan atau ketidaktaatan yang disengaja, begitu. Kalau udah kita kasih instruksi, dia mengerti enggak? Atau apakah kesalahan itu juga waktu dia lakukan itu jadi salah, itu dia ngerti atau enggak? Atau itu dia lakukan secara enggak sengaja atau ketidaktaatan? Kita mau lihat itu gitu.
untuk menentukan tanggung jawab pribadi. Nomor 6, lacak tindakan luar yang kelihatan kepada akar sikapnya. Kualitas karakter apa yang kurang atau tidak diterapkan? Gagal untuk menyerahkan PR. Karakter apa nih? Nggak ada tanggung jawab. Kamu nggak bertanggung jawab berarti. Dalam diskusi kami dengan anak-anak begitu. Kita mencari, kamu apa berarti? Yang nggak kamu lakukan. Aku tidak taat. Iya. Okay. Supaya tahu itu jadi prinsip di dalam hidup mereka. Ngobrol di kelas, nggak ada karakter perhatian penuh. Tidak mengikuti arahan, nggak ada karakter ketaatan. Berbohong atau menyembunyikan kesalahan, itu nggak ada karakter kejujuran. Semuanya diarahkan kepada karakter supaya lagi-lagi kita belajar bersama. Makin waktu kita mengoreksi, kita memperbaiki karakter. Nomor 7. Gugahlah hati nuraninya. Sekarang lihat ya, di kanan tuh saya punya 3 hal. Fisik, kedua kehendak, ketiga adalah emosi. Nih, di sebelah kiri ada 3 koreksian sekarang. Yang fisik nih yang mana? Coba. Menggugah fisiknya, ketakutan tentang fisiknya. Yang mana? Mau jawab boleh. Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Ayo. Ada yang jawab di chat, Pak, ketiga. Ketiga, bagus, betul. Ketiga, itu mengancam fisiknya. Kalau yang kehendak yang mana? Boleh di chat juga. 1 atau 2? 1 katanya, Pak. Betul sekali. Itu kita menggugah kehendak. Yang emosi adalah yang ini. Hiji. Jadi kita, ya terima kasih ya. Kita menginikan jiwanya. Yang ini tubuhnya. Yang kehendak sama emosi kita melatih jiwanya. Kita nggak mengarah ke rohnya, ke karakternya. Jadi bagaimana menggugah hati nurani? Adalah selalu apakah itu jujur? Apakah itu satu tindakan ketaatan? Apa memperlihatkan self-control? Apakah kamu bertanggung jawab? Waktu kecil lebih lagi, kamu apakah itu seperti Abraham? Itu seperti Musa enggak? Itu seperti Daud enggak? Begitu ya? Itu adalah hati nurani. Jadi kita waktu mengoreksi pun kita pakai hal ini. Saya menekankan hal ini di sekolah-sekolah dan saya menyusun kurikulumnya untuk ini. Nah, saya stop dulu untuk bertanya jawab. Nah, saya teruskan aja ya supaya sekalian ya. Ini Anda perlu melatih diri untuk memuji dan mengoreksi berdasarkan karakter. Karena nggak naluriah kita itu. Saya juga begitu. Saya harus melatih diri memuji dan mengoreksi berdasarkan karakter. Kemudian Anda terus mempelajari berbagai kualitas karakter satu persatu. Kemudian menerapkan setiap karakter yang dipelajari dengan memutuskan dan membiasakan. Ambil keputusan di tiap belokan, di tiap persimpangan untuk bertindak berdasarkan karakter. Nanti Anda akan lebih bersukacita. Semua keluhan-keluhan yang kita alami itu hilang. Saya melatih di perusahaan-perusahaan juga. Waktu orang makin antusias, keluhannya makin hilang. Hal-hal yang tadinya dipandang berat, jadi nggak berat, jadi melakukan tanggung jawab dan sebagainya. Dan itu yang kita mau terus lakukan karena kita sudah selesai dengan sesi 4, Anda nanti meneruskan ini dengan swabelajar, swaterapkan, masing-masing suami istri saling menolong untuk terus maju dalam karakter bersama anak ya. Saya berterima kasih untuk sesi 4 ini dan 4 sesi yang sudah berlangsung dan sekarang baik Bapak Ibu Saudara, demikian Sam Petra pada malam hari ini. Kita bersyukur selama 4 sesi ini, saya yakin percaya kita semua diberkati, dan kita bersyukur untuk Bapak Rizal Badudu yang sudah boleh menyampaikan sesi selama 4 minggu ini. Kita mau berdoa untuk Bapak Rizal juga untuk pelayanannya, kiranya terus Tuhan boleh memberkati pelayanannya, juga pekerjaannya, dan keluarganya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga mau berdoa untuk para orang tua yang jemaat di ICLE
yang sudah belajar dan rindu untuk menerapkan hal ini kepada anak. Kita berdoakan agar sungguh Tuhan boleh memberikan hikmat di dalam mengajar untuk para orang tua. Mari kita sama-sama menutup sesi karakter ini selama 4 minggu ini dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami boleh belajar tentang seksi karakter ini, dan kami bersyukur ada banyak hal yang perlu kami pelajari, ada banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak belum tahu, namun kami bersyukur dalam sesi-sesi ini, kami boleh belajar, kami rindu Kau boleh memberkati kami, memakai kami, dalam setiap tingkah laku kami, dalam tutur kata kami, sikap kami, ya Tuhan, boleh sekali lagi Kau boleh pakai, berikan kami hikmat, untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami, kepada secara khusus bagi para orang tua, kiranya Kau boleh memberkati para orang tua dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak, agar terus anak-anak boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mereka boleh mengenal akan Tuhan, memiliki karakter yang baik seperti Engkau, yang memiliki kasih, mengasihi Tuhan, dan juga boleh mengasihi sesama. Kami bersyukur untuk Bapak Rizal Badudu yang boleh melayani kami selama 4 sesi ini. Kami berdoa Tuhan terus boleh memberkati beliau, boleh memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, berikan kesehatan yang baik, sehingga sungguh pelayanan dari Pak Rizal boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Kami menyerahkan sisa waktu kami, waktu istirahat kami ke dalam nama-Mu. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk minggu ini kita akan beribadah yang secara onsite. Jangan lupa untuk hadir lebih awal, sebelum jam 9.50, kita siapkan hati, siapkan jasmani kita, kerohanian kita mau datang beribadah untuk kebaktian minggu. Yang belum bisa ibadah online, tidak apa-apa, kita terus doakan, dukung untuk pelayanan minggu ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Be thou my vision, O Lord of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night, waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa